Oke ya, kali ini kita kedatangan TV Polytron Slim dengan kerusakan sih belum tahu teman-teman. Ini kita baru buka boxnya, kita akan lihat kerusakannya sebenarnya seperti apa ya. Kita akan nyalakan receiver bentar untuk melihat nantinya jika TV ini memang menyala, gambarnya masuk atau enggak dari receivernya. Oke, sudah nyala receivernya. Kita nyalakan TV. Sepertinya gelap. Kita coba lagi. Kelihatan nyala ya, lampu indikator nyala, lalu kemudian padam, tapi tidak ada tampilan teman-teman di TV nya. Ini kita putar screen playback sampai mentok, tetap nggak ada tampilannya, kosong ya. Nah, jadi gambar dari receivernya tidak bisa ditampilkan ke TV ya, karena TV-nya nggak nyala layarnya. Nah, kita akan cari tahu, kita akan ukur-ukur tegangannya, apa penyebabnya. Ini kita akan nyalakan kembali TV-nya dengan terlebih dahulu membalik mesin TV-nya untuk mempermudah pengukuran. Untuk pertama tegangan B+ kita ukur sekitar 100 lebih ya teman-teman. Kemudian tegangan video 100 lebih juga. Ini menandakan belum start ya, karena tegangannya masih sama seperti tegangan B+. Ini tegangan 10 volt, 111 volt, ini terukur cuma 6 volt teman-teman. Dan ini tegangan 38 volt, nih terukur hanya 32 teman-teman. Nah, jadi drop ya, tegangan 38 dan 10 atau 11 voltnya. Tegangan B+, ini di playback normal ya, terbilang normal karena 100 lebih. Jadi kerusakannya sepertinya di area sini teman-teman. Coba kita ukur dulu tegangan 8 dan 5 voltnya. Ternyata terdengar start teman-teman. Oh, ternyata teman-teman kerusakan sebenarnya seperti itu, bergaris ya, vertikal, kerusakannya di bagian vertikal. Kalau seperti ini indikasi bahwasanya kerusakan itu ada di bagian area vertikal karena bergaris datar ya, atau kerusakan di bagian vertikal. Saya memang dari tadi curiga IC vertikalnya sudah pernah diganti ini teman-teman, namun diganti dengan IC vertikal yang abal-abal ya, KW ya. Nah, ini dia. Karena kalau mengganti IC vertikalnya seperti ini, kemungkinan besar memang nggak tahan lama teman-teman. Ini dari bawah solderan juga kelihatan memang sudah pernah diganti, karena solderannya sudah solderan tangan manusia ya, beda sama bawaan pabrik. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati kerusakan bagian vertikal, terutama IC vertikalnya rusak, jangan ganti dengan IC vertikal yang KW untuk TV yang slim ya, model slim seperti LG atau Polytron atau Sharp. Usahakan ganti IC vertikalnya itu yang ori. Nah, seperti itu. Ini kita akan ganti. Ini dia yang KW ya teman-teman, biar teman-teman tahu. Biasanya warna hitamnya lebih pekat.
dan modelnya ya seperti ini. Sebentar saya zoom kan. Nah itu, ini biasanya KW, tapi kalau untuk TV Cina mungkin masih bisa bertahan ya, kita pasang di TV Cina. Dan ini kelemahannya lagi tidak diberi pasta ya, jadi nggak tahan. Nah ini yang ori, dan ini cabutan dari yang ori ya. Ini untuk membedakannya teman-teman bisa lihat, biasanya warnanya sedikit kabus atau kusam dan agak-agak kecoklatan sedikit. Nah ini dia, warnanya tidak terlalu pekat hitam, enggak terlalu hitam pekat ya. Nah ini dia, dan usahakan beri pasta seperti ini teman-teman. Ini gunanya agar panasnya itu tidak cepat kembali ke IC-nya ya. Ketika sudah ditempel ke heatsink atau pendingin, diharapkan panasnya itu ditransfer ke heatsink, dan dengan adanya pasta akan memperlambat panas dari heatsink kembali ke IC. Nah seperti itu fungsinya. Ini saya akan lebih dekatkan biar lebih jelas. Nah itu seperti itulah yang ori teman-teman ya. Biasa juga harganya lebih mahal daripada yang KW teman-teman. Boleh ditanya ke toko berapa harganya yang ori, atau nanti saya sematkan di produk, bisa lihat di kolom deskripsi untuk mendapatkan yang ori. Nah kita akan pasangkan dulu ya. Kita akan lihat apakah memang benar IC ini yang rusak. Namun kalau dari pengalaman, biasanya IC yang diganti dengan IC yang KW nggak akan tahan lama. Nah ini kita akan pasangkan dengan IC yang ori. Oke, sudah kita pasang, kita solder kaki IC nya, dan kita akan coba tes nyalakan TV nya. Kita akan lihat apakah gambar bergaris tadi itu sudah normal kembali. Kita coba nyalakan ya. Oke, sepertinya sudah nyala normal, tapi dia protek ya teman-teman. Kita coba tekan tombol power remote. Nah itu Polytron lalu protek. Kita pencet lagi remote. Nah ini nyala. Lalu masih protek teman-teman. Ini berarti ada masalah lagi, yaitu TV-nya terprotek ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ini kalau saya prediksi sebelumnya ada kerusakan protek ya. Jadi tadi gambar bergaris itu tidak kelihatan karena awalnya protek ya. Jadi untuk kerusakan protek seperti ini nih, area yang kita curigai ini, elko kecil ini wajib kita cek ya teman-teman nih. Elko 2 biji ini kita akan open kedua kakinya dan kita akan ukur. Oke, sudah kita open, kita sedot timah di kaki kedua elko ini dan kita akan ukur untuk mengetahui apakah memang benar-benar elko ini sebagai elko protektor ya teman-teman. Apakah dia sudah lemah atau masih sehat walafiat. Ini dia, lihat tuh nilainya 1 UF 50 volt ya. Kita akan ukur dengan menggunakan skala tester kali 1K untuk melihat nilai UF nya itu masih dapat atau enggak ya, atau masih normal atau enggak. Itu dia kali 1K, kita lihat hanya berdenyut sepertinya itu.
setengah UF juga belum nyampe ya, nggak sampai setengah UF. Yang satunya nih setengah UF dia, dan lambat kembalinya. Hampir 1 UF ya, tapi dia lambat kembalinya. Ini menandakan elko ini sudah mulai lemah ya, dan patut kita coba ganti teman-teman. Kita akan bedakan atau bandingkan dengan elko yang masih baru ini. Nah, perhatikan tuh, dia lincah ya, nilainya 1 UF tuh di angka 1 kembali lagi. Ini elko yang masih bagus ya teman-teman. Nah itu, namun jangan terkaca juga dengan kapasitor atau elko 1 UF ini. Kalau ditemui kerusakan seperti itu, langsung aja ganti kalau teman-teman ragu ya. Ini kita akan pasang, karena saya dulu pernah dapat juga seperti itu kasusnya. Dia diukur kelihatan masih bagus, namun ternyata setelah diganti dengan yang baru, TV-nya bisa menyala dengan normal. Nah seperti itu pengalaman saya dulu ya. Jadi kalau dapat kerusakan protek seperti ini, elko yang 2 ini wajib kita curigai teman-teman. Oke, sudah kita solder kaki elko yang baru, dan saatnya kita ini geser sedikit biar jangan terlalu dekat dengan heatsink, biar lebih awet elko-nya. Kita akan pasangkan dulu soket-soket kabelnya ini supaya kita bisa tes untuk melihat apakah penyakit protek tadi itu sudah teratasi atau belum ya. Oke, sebentar ya, kita akan pasangkan dulu soket-soket kabelnya ini. Oke, sudah selesai teman-teman. Saatnya kita akan lakukan pengetesan untuk menyalakan TV ini. Kita akan lihat apakah sudah berhasil, apakah memang benar penyebabnya kedua elko kecil 1 UF 50 volt tersebut sebagai biang keladi TV ini terprotek tadi. Oke, sudah nyala. Dan kita hitung 10, 9, 8, oke ya, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dan berhasil teman-teman. TV-nya sudah bisa berhasil menyala dengan normal. Nah ini kita sudah masukkan gambar, dan inilah hasilnya. Tinggal nunggu yang punya TV datang lalu bayaran. Semoga saja tutorial kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Segenap kru ini, teman-teman yang nonton juga mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga saja bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya.